Benarkah virus corona merupakan fiksi yang dibuat untuk menutupi kerusakan akibat teknologi 5G atau teknologi 5G mempercepat penyebaran virus corona? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Alright, so kembali lagi di channel ini. Nah, jadi video kali ini kita akan ngebahas tentang teknologi 5G yang kadang-kadang memang ada hubungannya dengan berkaitan dengan virus COVID-19. corona. Ya, itulah pokoknya. Jadi di video kali ini aku nggak sendiri, aku dibantu oleh seorang narasumber. Karena kalau aku sendiri, karena kalau aku sendiri tuh apa ya, kurang segi debatnya itu kurang ya, jadi aku butuh orang yang intelek, Debat isbat ini yang lebih dapat tukar pikiran aja ya sih. itu oke. Jadi Balik ke teorinya kali ini, konspirasi 5G. Apa betul virus corona ini dibuat untuk menutupi kerusakan fisik dari jaringan 5G atau teknologi 5G mempercepat penyebaran virus corona? Teori-teori ini banyak gitu yang beberapa kaum mempercayainya juga. Padahal kalau dilihat juga kan virus corona ini berasal dari Cina, yang gadang-gadang kan ke jaringan 5G ini pertama dibuat tuh di Cina, yang termasuk pendiri 5G-nya ibaratnya. Tapi kan nggak sedikit juga negara lain yang memakai teknologi 5G ini. Kenapa cuma di Cina yang berasal dari virusnya ini? Padahal di lain-lain negara pun ada 5G-nya. Kalau ditelusuri lagi, teori yang mengatakan jaringan 5G ini berada di media sosial seenggaknya sejak Januari kalau nggak salah ya. Fakta dari Inggris Full Fact telah mengulas unggahan Facebook yang berisi tentang virus-virus ini mulai akhir Januari. Jadi di ini kita akan sedikit menguji kebenaran teori tentang jaringan 5G dan corona. Apa aja sih hubungan kaitnya? Apa berhubungan? Apa cuma hoax semata? Tapi kalau menurutmu secara pribadi berhubungan nggak sih? Kalau pribadi sih lebih gimana ya? Dijelaskan juga sama ilmuwan, katanya radiasi gelombang itu nggak mempengaruhi DNA manusia. Tapi dia katanya menghantam sistem kekebalan tubuh. Jadi kan sistem kekebalan kan gini tuh, kan virus corona itu dia kan menghantam sistem kekebalan tubuh. Jadi kan kita dianjurkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi sistem 5G ini menghantam kekebalan tubuh sehingga corona itu gampang buat masuk. Nah, itu balik lagi yang aku bilang dari awal tadi. Kan ada negara selain Cina yang buat 5G kan lumayan banyak lah. Tapi kenapa cuma dari Cina aja yang asal usulnya virus corona ini? Kenapa nggak dari negara lain juga ada? Jadi untuk tentang pembahasan lebih dalamnya lagi, kita tuh harus mengetahui dulu tentang apa itu jaringan 5G ya. Jadi supaya kita nggak cuma mengada-ngada, kita pun juga harus tahu, kita harus bisa mengetahui dulu apa ya, kalau istilah itu definisi. Kita harus bisa mendefinisikan dulu virus corona jaringan 5G itu apa. Jadi supaya kita itu nggak termakan hoax gitu ya. Nggak termakan hoax. Jadi kalau secara definisinya, jaringan 5G itu adalah jaringan penerusnya dari jaringan 4G, 3G, 2G dan jaringan-jaringan sebelumnya. Jaringan yang mampu lebih cepat mengirim data. Memiliki frekuensi pengiriman data internet yang bisa dibilang sangat cepat, dan dia hanya dengan melalui frekuensi radio ya kalau nggak salah ya. Ya, hanya dengan melalui frekuensi radio. Radiasi dari gelombang radio ini bersifat non-ionizing, dan artinya radiasi tersebut tidak merusak DNA. Nah, itu yang aku bilang tadi. Yang kalau bisa merusak DNA itu seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar UV. Dalam jangka waktu yang lama itu bisa merusak DNA. Kalau yang jaringan 5G ini sih lebih ke aman sih, proteksinya lebih. Iya sih, tapi kalau kita pikir secara logika juga ya, kalau jaringan 5G ini ibaratnya itu dia kan dibuatnya kan dari teknologi yang internasional gitu ya. Maksudnya nggak mungkin orang itu secepat mungkin udah turunin aja lah jaringan 5G, bodo amat nanti sama dampaknya, itu nggak mungkin. Pasti itu semua sudah melalui uji tes beberapa kali sehingga itu layak buat digunakan gitu loh. Mengacu pada
USA Today juga terdapat dua tipe dasar sinyal 5G. Pertama yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi di bawah 6 GHz atau yang dinamakan sub 6 GHz. Kedua yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 24 GHz ke atas yang dinamakan millimeter wave. Di Cina itu satu-satunya tipe yang digunakan adalah sub 6 GHz. Sedangkan rentang frekuensi tipe ini telah digunakan di seluruh dunia. Jadi harusnya aman ya. Iya, harusnya. Bukan cuma Cina aja kan virus corona ini berawal itu. Jadi harusnya itu sangat aman ya kalau buat kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi kalau ada teori memang jaringan 5G itu untuk buat bikin corona, sebenarnya Sejauh ini pun belum ada bukti ya tentang kaitannya antara radiasi non-ionizing dengan kesehatan manusia, itu belum ada bukti konkretnya. WHO pun juga menyatakan studi-studinya tengah berlangsung, belum bisa menjelaskan secara terang tentang kaitan tersebut. jadi kalau menurutmu sendiri virus corona itu sebagai senjata biologis itu menurutmu kira-kira masuk akal enggak sih? Seiring meluasnya wabah COVID-19 ini bermula dari kota Wuhan, Cina, menunjukkan rumor-rumor asal-usul virus yang dibuat di sebuah laboratorium biologis. Klaim rumor ini juga dilansir dari Life Science, juga menyebut virus ini dibuat sebagai senjata biologis atau bioweapon. Jadi teori konspirasi yang mengklaim bentuk transmisi virus corona telah dikutuk oleh komunitas ilmuwan di seluruh dunia. Dilansir dari news BBC sendiri, kalau untuk di Inggris pun itu sudah ada sekitar pembakaran 20-an tower di Inggris akibat dari berita-berita hoax ini. Berita-berita hoax ini menyebabkan amukan massa tuh jadi termakan sedikit, hoax ya? Iya, akan termakan hoax. Iya, apalagi orang yang udah nge-lockdown dirinya itu di rumah. Jadi otomatis dia tuh ngerasa otaknya dia tuh kayak kurang pencerahan gitu loh. Iya, karena kan mungkin pusing juga, mungkin munyak juga di rumah Iya. terus karena Jadi saat dia tuh dengar berita, oh ini nih 5G ini nih, Langsung- tower begini, langsung bakal panas langsung. kan Iya, orang. jadi sebenarnya kan sebuah teori konspirasi yang kita harusnya itu telah dulu lebih jauh. Cuman ya karena mungkin mereka sudah nggak berpikiran panjang, mungkin langsung aja. langsung ada sekitar 20-an tower yang ada 20-an tower 5G yang dibakar di Inggris dan diikuti di negara-negara berikutnya pun juga ada. Videonya pun sempat tersebar di jaring sosial. Back at you again with another video. Now, if you was paying attention to my community tab the other day, then you'll know that people in Birmingham had allegedly set a 5G tower on fire. So, with this whole coronavirus outbreak, a lot of you will know that people believe 5G is connected to the coronavirus situation. And they believe that with the radiation that 5G gives off, it weakens your immune system, and in turn, it will be harder for you to fight off the coronavirus. Now, the department... Facebook, Instagram, dan YouTube. Jadi untuk penyebaran di Facebook itu sudah ada 2 grup yang diblok sama Facebook karena di grup ini Kontennya tuh sangat mungkin sangat membahas sangat betul-betul menjatuhkan 5G. Memang grupnya apa ya, lupa aku grupnya namanya apa, pokoknya dia tuh headnya 5G banget grupnya itu, sampai grupnya itu diblok sama Facebook sendiri. Jadi di grup itu pun juga berapa ya, di grup itu sampai ada puluhan ribu pengikutnya. Bayangin aja tuh, ada puluhan ribu pengikut di grup itu sendiri. dan itu mungkin membahas doktrin-doktrin kalau jaring 5G itu merusak kesehatan, itu yang membuat corona datang itu. Mungkin karena mereka terlalu banyak nge-lockdown diri di rumah sampai otak mereka pun gak bisa nge-refresh lagi, dan alhasil ya kurang lebih seperti itu. Para ilmuwan mengatakan gagasan tentang hubungan antara COVID-19 dan jaringan 5G adalah sampah lengkap dan secara biologis itu tidak mungkin. Teori konspirasi telah dicap sebagai berita palsu terburuk oleh Direktur Medis NHS England Stephen Powis. Jaringan 5G juga diklaim bisa menekan sistem kekebalan. Klaim ini juga semakin memberikan informasi berlebihan yang tidak benar kepada masyarakat. Makanya sampai bakar sana sini itu saking doktrinnya saking kuat betul ini. Ya berarti orang yang menyebarkan teori konspirasi itu sangat-sangat betul-betul meyakinkan betul ya. Harusnya mereka tuh bisa lebih mencari referensi baru lagi, ditelaah satu persatu gitu, jangan hanya bersumber di satu titik udah langsung. Dan netizen pun harusnya ya berpikir sedikit lebih jauh lah, nggak langsung termakan oleh kayak gitu kan, yang rugi bersama juga kan. Di tower juga pakai duit masyarakat juga dibuat. Pada intinya
sebelum kita untuk menghakimi suatu teori konspirasi, ada baiknya kita untuk mencari sumber sana Ya. sini dulu. harus mencari dari survei dari beberapa sumber dulu, jangan langsung kita mengiyakan kalau itu benar-benar bakal terjadi. Jadi apa ya, sebenarnya kan di dalam keadaan kondisi dunia lagi seperti ini, harusnya kita juga bisa jauh lebih berpikir cerdas, jangan sampai kita tuh termakan dengan teori-teori konspirasi yang belum diketahui kebenarannya. Jadi buat kalian yang memang orang-orang yang mungkin awam tentang hal itu, alangkah baiknya kalian mencari informasi lebih dulu sebelum kalian melakukan tindakan itu, karena itu sangat-sangat fatal banget ya, sangat-sangat merusak sekali. Imbasnya itu bukan cuman antara 5G dan kalian aja, itu akan bisa berimbas ke perkembangan teknologi ke depannya. Jadi harus bisa berpikir ya lebih smart people lah kalau bisa. Baru juga ada yang bilang juga ya tentang dugaan bahwa Bill Gates berada di balik penyebaran virus corona ini. Dugaan itu muncul lantaran yayasan Gates, yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, memiliki keterkaitan dengan Pilbreak Institute. Lembaga ini mengajukan paten untuk virus corona pada tahun 2015. Namun dikutip dari Full Fact, paten tersebut bukan untuk virus corona yang menyebabkan COVID-19. Virus corona memiliki banyak jenis dan paten ini untuk avian infection bronchitis virus atau IBIV yang lebih lemah dari virus corona yang menyebabkan pandemi saat ini. Jadi banyak tuh teori konspirasi tentang Bill Gates, termasuk tokoh elit dunia yang menyebabkan virus. Jadi orang itu, teori konspirasinya itu orang mengira Bill Gates salah satu dalang yang ada di belakang virus corona ini, sebenarnya karena dia itu Orang terkaya juga di dunia, Ya. termasuk orang terkaya. Bill Gates itu menyumbang ke ilmu Lab-lab. Ya, dia menyumbang ke lab-lab Untuk vaksin dari corona virus ini. corona itu sendiri. Dia nyumbang sampai berapa triliun itu untuk mengembangkan virus. Nah, jadi orang itu ada yang bilang Bisa jadi Bill Gates ini. si Bill Gates ini, karena dia itu buat apa sih dia tuh rela buang-buang uang banyak sampai segitu triliunan. Ada orang yang berpikir teori konspirasinya itu adalah permainannya Bill Gates supaya dia bisa menjual lagi vaksinnya gitu loh. Karena- Jadi dia sistemnya tetap ini juga, penjualan juga. Yang lebih mengherankan lagi, pada tahun 2015-an 15 ya, dia pernah ke pidato. pidato di risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, salah satu gitu kan, dia pernah menyebabkan yang menghancurkan umat manusia bukanlah senjata perang, melainkan virus dan mikroba. Oke, itu akan kita bahas di segmen, Ya, segmen. di part Ya. berikutnya. Terus juga ada juga teori konspirasi juga yang bilang orang nggak akan banyak penduduk yang mungkin nggak akan pakai vaksin dari buatannya Bill Gates, karena Ya katanya takut itu dari hoaxnya kan Bill Gates ya termasuk. ya. Baru ada juga teori konspirasi juga yang bilang bahwa di dalam vaksin yang dibikin Bill Gates ini, dia tuh menanamin microchip. Iya, chip Jadi microchipnya ini bisa mengendalikan seluruh Iya. dunia. Wow. Makanya dia dituduh sebagai tokoh Dalang. elit dunia. Iya, dia apalagi dengan pidatonya dia yang 5 tahun yang akan lalu terus dan akan terjadi sekarang ini kan sangat-sangat bikin kontroversi ya. Bahkan aku buka YouTube pun itu trending nomor 1 YouTube kalau untuk virus corona. Yaitu akan kita bahas di Video part berikutnya. Nantikan aja video berikutnya. Ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe. Super scrap. Terus Ya. komen aja di bawah tentang pendapat kalian tentang konspirasi yang ada di mana-mana ini, yang entah kebenaran yang di mana. Siapa tahu nanti ada ide-ide dari kalian yang bisa Ulas juga. kita bisa ulas sama-sama lagi. Saling belajar aja sih. Mungkin setiap orang punya teori, di setiap teori konspirasi itu orang berhak punya pendapatnya masing-masing, dan ini adalah pendapat dari kita berdua. Kita juga dikutip dari berbagai laman Kita terpercaya, juga- bukan mengada-ngada juga. Kita juga cari dari berbagai situs, forum, dan ini sudah kita rangkum semua jadi satu, dan ini yang kita dapatin hasil. So jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini, dan Bye. kita akan kembali di video selanjutnya. Bye.